Mohon izin Bapak Ibu, ini terkait dengan Juknis, jadi kalau bisa pertanyaannya terkait dengan Ukom CAT. Jadi kalau pengelolaan jabatan fungsional yang lain-lainnya mungkin disimpan dulu, di lain waktu mungkin kita bisa bahas, tapi ini kaitannya dengan Ukom CAT, kapan waktunya, bagaimana caranya untuk daftar, dan lain sebagainya. Jadi Bu Dewi dan Bu Dery akan menjawab di seputaran itu. Bapak Ibu yang bertanya di chat room nanti akan disampaikan jika masih ada waktu. Jadi kalau bisa disampaikan langsung dengan resen. Itu ya Bapak Ibu ya perjanjiannya. Baik, terima kasih. Untuk Dinkes Babel, Ibu Sayang dipersilahkan untuk yang pertama. Tiga pertanyaan dulu ya Bu Dery dan Bu Dewi. Silakan Bu Sayang. Ya, terima kasih Bu Dayu, Bu Dery, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita semua mendapatkan pencerahan dan semua informasi terkait pelaksanaan UPOM Japung untuk CAT yang mungkin sudah ditunggu oleh teman-teman ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi kalau di persyaratan itu adalah pada formasi di dalam aplikasi admin PUPOM itu adalah formasi yang ada di dalam keputusan Menpan ya Bu. Mohon dibantu koreksi apakah keputusan Menpan yang terbit tersebut jumlah formasinya yang kami entry karena ada beberapa DKD di tempat kami yang mereka mempersyaratkan formasi yang di entry itu adalah yang ada di dalam peta jabatan. Nah, sedangkan peta jabatan yang baru itu kami ada beberapa yang belum terbit, Bu. Sedangkan menpannya sudah ada. Nah, itu nanti apakah kami tetap mengentri yang formasi yang dari penetapan menpan atau kami mengikuti yang ada di peta jabatan. Itu yang pertama. Kemudian yang Terus kedua, sampai kirim ya fotonya. yang Yang kedua, selalu minta minta pisang ya. yang Baik, kedua, Bu, izin. Mohon di mute dulu. Silakan Bu Sayang. ya, yang kedua itu terkait kepesertaan Bu. Kalau misalkan salah satu peserta kami yang dari Dinkes itu formasinya tidak ada, misalnya ya untuk jenjang tersebut, tetapi formasi tersebut ada di rumah sakit provinsi. Nah, apakah kami bisa mengakomodir kepesertaan itu untuk bisa ikut di rumah sakit provinsi tersebut, atau tetap ikut di tempat kami, tapi nanti redistribusi penempatannya baru ke rumah sakit gitu Bu. Jadi apakah diperbolehkan kalau peserta yang dari dinas itu ikut gitu ke instansi lain untuk kepesertaannya? Mungkin itu aja Bu yang mau kami tanyakan dua hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun sayang jadinya. Menemu sayang. Makasih Bu Sayang. Lanjut ke Dinkes Kota Jambi, Bu Fofilia. Eh, Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Saya kebetulan masih JFU. Insya Allah mau mengikuti IKOM ini. Berarti kan perpindahan jabatan dari JFU ke JFT ya, Bu. Jadi izin pertanyaannya ada dua. Yang pertama mengenai uji portofolio. Eh, yang diupload itu berupa apa ya, Bu? Dalam bentuk apa dokumennya berupa apa gitu yang apakah harus diupload gitu untuk uji portofolio. Yang kedua terkait paparan Bu Dewi, eh, tadi kan di materinya ada apa tulisan yang berwarna kuning di highlight perpindahan dari jabatan pelaksana ke JF selain ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat atau golongan lebih tinggi dari jenjang ahli pertama sepanjang terdapat formasi sesuai SE Menpan RB ini kan Bu ya. Nah, kebetulan saya saat ini sudah 4A dan jika saya mengikuti UKOM ini apakah saya bisa langsung ke ahli atau bagaimana Bu? Terima kasih itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi,
Dari Dinkes Pringsewu, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan Bu Nosi. Ya, ini kami dari Dinkes Pringsewu, Bu. Yang ingin kami tanyakan tadi mengenai syarat yang SK Menpan RB, Bu, untuk formasi. Ini kami di Kabupaten Pringsewu ini yang dari SK Menpannya itu belum terbit, Bu. Kami hanya punya rekomendasi yang dari Kementerian Kesehatan. Apakah kami bisa mengajukan peserta untuk uji kom ini, Bu? Itu yang pertama ya, Bu. Nah, terus yang kedua, kalau untuk kami kan di Dinas Kesehatan ini ada yang seperti tadi yang dari Ibu sebelumnya kan ada pegawai kami yang mau melakukan UKOM untuk perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional kesehatan. Kalau tadi yang saya lihat ini persyaratannya kan salah satunya adalah yang poin kedua itu memiliki pengalaman sesuai JF yang akan diampu selama 2 tahun. Nah, ini maksudnya eh, pembuktiannya seperti apa, Bu? Apakah butuh surat bertanda tangan dari kepala dinas atau gimana Bu untuk yang pengalaman sesuai JF yang akan diampu ini Bu? Itu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nosi, Bapak Ibu. Izin Bu Dery dan Bu Dewi, pertanyaannya yang mirip-mirip dari Bu Sayang dan Bu Nosi terkait dengan peta jabatan ya dari Menpan yang mau disampaikan atau yang mau dimasukkan tuh yang bagaimana kalau untuk yang Bu Sayang, kemudian kalau Bu Nosi kalau belum ada peta jabatan ketetapan dari Menpan, apakah bisa tetap mengikuti UKOM. Kemudian dari Bu Sayang terkait kepesertaan, ikutan dengan instansi lain, apakah diperbolehkan? Kemudian untuk dari Dinkes Jambi terkait dengan portofolio, dokumennya apa saja yang diupload. Kemudian kalau sudah golongan 4A, apakah bisa langsung ke ahli kalau untuk yang ikut UKOM ini, kalau punya formasi gitu. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah. Terkait dengan pembuktian dalam pengalaman kerja ya untuk yang perpindahan jabatan dari Bu Nosi itu seperti apa? Dipersilakan Bu Dery. Ya, baik, terima kasih Bu Dayu. Mungkin nanti bersama dengan Bu Dewi ya untuk Ya, Bu. menanggapi pertanyaan dari Bu Sayang ataupun tadi dari Bu Nosi dan yang kedua dari Jambi ya, tadi Dinkes Kota Jambi ya Bu Dayu. Nah, terkait dengan formasi sesuai dengan regulasi adalah surat keputusan Menpan RB ya terkait dengan formasi. Memang tadi terkait dengan pertanyaan dari Bu Nosi, ketika masih berupa rekomendasi dari Kemenkes atau sebagai instansi pembina itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar ya untuk pengusulan, yang artinya itu belum diusulkan dari PKD ke Menpan. Jadi harusnya sudah masih berproses ya, tidak berhenti rekomendasi kemudian tidak lanjut, tapi diusulkan ke Menpan RB sehingga mendapatkan surat keputusan Menpan RB terkait dengan formasi. Tadi sekaligus menjawab untuk Bu Sayang dan Bu Nosi. Kemudian tadi terkait dengan pesertaan, ini saat ini untuk instansi ataupun admin instansi yang punya akun yang ditunjuk oleh instansi adalah masing-masing instansi, Bu. Jadi ini berbeda dengan UKOM yang di tahun dengan Permenkes 18 ya, di mana peserta itu dapat ikut ke instansi lain yang sudah terakreditasi sebagai penyelenggara uji. Nah, untuk ini masing-masing Bu, karena di situ ada surat pernyataan ya bertanggung jawab terkait dengan data-data yang untuk peserta uji, dokumen-dokumen yang sebagai persyaratan uji kompetensi yang diverifikasi oleh masing-masing instansi. Jadi tidak bisa ikut ke instansi yang lain ya untuk UKOM dengan Permenkes 1 tahun 2025. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu saat ini sebagai pengelola JF sudah mendapatkan akun instansi ya. Nanti sudah ada videonya, tutorialnya bagaimana untuk proses mendapatkan akun instansi. Silakan melihat saja di laman UKOM CAT. Kemudian terkait dengan perpindahan jabatan untuk dari JP tadi ya, dari JP jabatan pelaksana ini pindah ke JF, memang ada surat pemberitahuan dari Menpan ya bahwa dapat dipertimbangkan untuk yang golongan lebih tinggi dari ahli pertama, jadi misalnya dengan 3D atau 3C itu dapat dipertimbangkan misalnya ke muda, tapi sepanjang ada formasi ya. Seperti tadi Ibu sampaikan dari JP misalnya saat ini 4A itu dapat dipertimbangkan bisa ke madya sepanjang ada formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB.
Kemudian apa sih dokumen portofolio yang akan diverifikasi oleh instansi. Memang di dalam perpindahan jabatan ya ini ada syarat yang punya pengalaman 2 tahun sesuai dengan JF akan dituju. Nah, ini Bapak Ibu silakan diverifikasi oleh instansi, bisa dari dokumen-dokumen ya, logbook ataupun misalnya di dalam SKP itu kan ada bukti ya, bukti pekerjaan yang dilakukan, silakan dari situ diverifikasi oleh instansi, sekaligus nanti ada surat pernyataan dari instansi memang benar-benar yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan JF akan dituju 2 tahun dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen ataupun SKP. Ya, mungkin itu Bu Dayu, silakan mungkin Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Oke. Bu Dery. Ya, suara saya terdengar kah? Ya, Terdengar, baik. Bu. Yang utama terkait dengan surat keputusan PAN RB yang menjadi dasar utama untuk UKOM ini yang memang benar-benar sudah diputuskan. Jadi tidak bisa menggunakan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi pembina atau unit pembina. Dalam hal ini rekomendasi yang selama ini Bapak Ibu sudah terima untuk bisa dijadikan sebagai acuan dasar mengajukan usulan UKOM CAT ini. Dan seharusnya begitu nanti Bapak Ibu cek di dalam aplikasi Renbud yang sudah mendapat rekomendasi, segera diproses pengajuan usulan keputusan penetapan yang ditetapkan oleh PAN RB melalui BKD atau BKPSDM masing-masing wilayah, supaya itu pun tetap diikuti, dipantau, dimonitoring untuk bisa cepat terbit sesuai dengan keperluan dan kebutuhan instansi di daerah masing-masing, khususnya untuk Jakum bidang kesehatan. Mohon maaf, Bu Dayu, yang memang terkait ini? Bagaimana Bu Dewi? Yang kalau belum keluar terbit rekomendasi atau yang belum terbit keputusan PAN RB-nya ya Bu Dayu ya? Betul, Bu. Jadi Ya, apakah jadi bisa memang UKOM, ya, kemudian bagaimana ya proses? tetap harus diajukan rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Kemenkes sebagai instansi pembina untuk segera diproses, dikoordinasikan dengan BKD atau BKPSDM yang langsung diproses melalui usulan dari Ortalanya atau dari BKPSDM-nya ke instansi di lingkungan PAN RB. Karena itu Bapak Ibu begitu rekomendasi terbit harus segera dikoordinasikan agar segera dapat diproses oleh BKD atau BKPSDM guna mendapat keputusan PAN RB untuk keputusan formasi masing-masing. Itu Bu Dayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Dery. Bu Sayang, Bu Nosi, dan Bu dari Dinkes Jambi ya tadi. Dan ya, sudah semua Ibu, Izin Ibu Bapak Ibu belum tadi. terjawab, maaf masih Ibu. ada yang belum terjawab. Oke, Izin baik. Ibu. Izin Bu. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dari RSUD Indrasari, kemudian Dinkes Palalawan, Ibu Dayu, maaf kemudian izin. Maaf Bu Dayu, jadi kami menyimpulkan kalau kabupaten kami tidak bisa pengusulan ya Bu ya, karena kan belum ada rekomendasi dari Menpan RB-nya Bu. ya, begitu Bu. Jadi menunggu sampai ada keputusan dari Menpan RB-nya terlebih dahulu ya Bu ya, karena kemungkinannya kalau dari masih rekomendasi Kemenkes masih berubah begitu ya Bu Dery ya dan Bu Dewi. Iya begitu Bu Dayu. Ya, betul Bu Dayu. Izin Bu. Berarti kalau untuk yang portofolio tadi yang Nggak bisa Pak. di-upload tuh berupa apa ya Bu ya, bukti bahwa uji portofolio tuh? Bu Dery? Ya baik. Jadi Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh instansi yang sebagai persyaratan untuk kenaikan jenjang atau perpindahan itu tidak diupload di dalam sistem. Jadi tidak ada upload dokumen kecuali yang diupload adalah rekomendasi pimpinan ya. Jadi itu yang upload adalah admin instansi. Jadi tidak ada dokumen yang diverifikasi itu diupload ya, untuk masing-masing peserta tidak ada dokumen diupload. Jadi itu diverifikasi oleh instansi masing-masing ya sebagai pengelola jabatan fungsional kesehatan. Mungkin begitu maaf, Bu Dayu. izin sedikit Bu. Tadi kan katanya kalau yang saya kan udah 4A kan Bu bisa langsung ke Madya. Nah tapi izin kami udah
pernah konsultasi juga via telepon ke BKN Regional Palembang. Nah, katanya sesuai yang Menpan RB itu hanya untuk yang udah UKOM sebelum 30 Juni 2023, Bu. Jadi di sini kami menemukan ada perbedaan ya. Jadi cuman mau konfirmasi aja, Bu, yang sebenarnya tuh yang seperti apa, Bu? Izin. Terima kasih. Iya, mungkin nanti Bu Dewi bisa menambahkan. Saya surat edaran Menpan itu bagi yang tadi ya, seperti kami sampaikan, bagi yang jabatan pelaksana atau JFU yang tadi pangkat golongannya itu lebih tinggi dari hari pertama. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada batas ya, tidak ada batas waktu sampai kapan. Karena surat edaran Menpan di awal tahun di tahun 2024 ya. Mungkin Bu Dewi bisa menambahkan. Ya, baik. Menambahkan saja, jadi yang bisa naik sesuai pangkat golongannya adalah untuk yang belum pernah menduduki jabatan fungsional atau masih statusnya JFU atau pelaksana dan mempunyai pangkat golongannya sudah lebih tinggi kalau diangkat menjadi JF, jadi di atas pangkat golongan pertama. Kalau posisi sekarang dia sudah pada posisi 3D dan belum pernah menduduki jabatan fungsional apapun, kemudian yang bersangkutan akan berpindah menjadi seorang jabatan fungsional, maka tidak perlu menduduki jabatan pertama. Sesuai dengan kategori keahlian ataupun keterampilan yang ada di formasi masing-masing wilayah. Jadi kalau posisi dalam kategori keahlian, lebih tinggi jenjang pangkat golongannya daripada jenjang ahli pertama, bisa langsung ke jenjang muda. Kalau sudah posisinya 3D misalnya, atau 3C, dan yang bersangkutan belum pernah menduduki jenjang jabatan apapun di dalam jabatan fungsional, belum pernah dilantik menjadi seorang pejabat fungsional, sehingga tidak lagi melalui proses jenjang ahli pertama seperti yang awal atau yang tertera dalam Permenpan 1 2023 dan kami memberlakukan surat edaran PAN RB nomor 3 tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024. Demikian, Bu. Baik, Baik, Bu. cukup ya Terima kasih. Bu ya. Terima Lanjut kasih, Bu. dari RSUD Indrasari. Ya, terima kasih Bu Dayu, Bu Dery, dan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ilen dari RSUD Indrasari, Provinsi Riau. Ada 3 pertanyaan, Bu, yang mau saya konsultasikan. Yang pertama itu terkait PIC. Pada waktu membuat akun instansi, itu data PIC yang kita inputkan. Pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya PIC itu PIC yang terdaftar namanya di akun instansi itu pindah atau mutasi keluar PIC dari maksudnya ya Bu ya? RSUD, Bu? PIC ya Bu? Gimana, Bu? PIC Ya, maksudnya? PIC, Bu. Oke. Iya, PIC. Gimana misalnya kalau yang PIC yang sudah terdaftar itu mutasi dari RSUD, Bu? Jadi berarti digantikan oleh pejabat yang lain. Itu gimana prosesnya? Kemudian yang kedua, apabila ada yang selesai tugas belajar, itu akan mengurus pengangkatan kembali fungsionalnya. Apakah juga ikut UKOM, Bu? UKOM untuk ke fungsional kembali. Kemudian yang ketiga, Bu, yang mau saya tanyakan itu terkait apakah boleh jabatan fungsional itu ikut UKOM naik jenjang, tapi formasinya penuh. Sedangkan formasi yang penuh ini juga ada JF yang akan ikut UKOM naik jenjang, Bu. Apakah bisa bersamaan gitu ikut UKOM-nya? Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RSUD Indrasari. Ada 3 pertanyaan. Lanjut dari Dinkes Pelalawan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan siapa Bu?
Ini kami dari Dinkes Kabupaten Pelalawan yang kami mau tanyakan yang pertama yaitu apakah peserta yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKOM CAT ini namun di rekomendasi Pembina Menpan 2024 belum ada formasinya. Jadi sambil menunggu rekomendasi dari Nankes dan Menpan 2025, apakah mereka boleh ikut, Bu? Karena semuanya persyaratannya sudah tercukupi, angka kredit pun sudah melebihi. Yang kedua mungkin Bu, yang saya tanyakan untuk mendaftarkan peserta uji kom kalau salah satu persyaratan mereka tidak tercukupi, seperti contohnya SKP dalam 2 tahun terakhir baik, tetapi namun paknya kurang. Misalnya Bu, ini untuk naik jenjang dari muda ke media kan dibutuhkan 200, sementara peserta baru memperoleh nilai 190-an, apakah tetap mereka bisa ikut? Yang ketiga, untuk peserta yang pernah didaftarkan tahun lalu untuk mengikuti Praukom CAT, apa didaftarkan lagi atau gimana, Bu? Mungkin itu saja pertanyaan yang saya tanya. Mohon informasi dan jawabannya ya, Bu. Baik, terima kasih. Dinkes Pelalawan dengan siapa, Bu? Dengan Meli. Dengan Bu Meli. Baik, terima kasih Bu Meli. Lanjut Bu Raras dari Dinkes Lampung Tengah ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya Rarah dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah Bu. Ingin menanyakan Bu, kami kan kemarin mengajukan sebagai pendaftar ini Bu ya, instansi. Cuman kami belum dapat akunnya Bu. Cara dapat akunnya gimana ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rarah dari Dinkes Lampung Tengah, bagaimana cara mendapatkan akun Iya. instansi? Izin Bu Dery dan Bu Dewi izin menjawab terkait hal ini. Untuk Dinkes Lampung Tengah, apakah sudah mengajukannya kapan, Bu? Sudah pengajuan, sudah dapat balasan emailnya Bu. Emailnya, tapi belum ada password dan username. Iya, belum. Januari tanggal 24 Bu dibalasnya Bu. Oke, berarti kemungkinannya salah ini ya Bu ya, salah link ya Bu ya. Linknya jangan pakai yang ada STG-nya ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang mau mendaftarkan akun instansi, linknya itu ukomcatjfk.kemkes.go.id. Jadi kalau yang pakai STG itu tidak mungkin bisa kami lihat pengajuannya. Jadi tolong diajukan kembali. Mungkin Bu Rarah kalau memang salah link akunnya. Kalaupun memang sudah benar, mohon Iya. dicek di spam. Jadi bukan Oh di iya Bu. inbox tapi di spam. Karena Oh iya masuk Bu. Ya. biasanya di spam. Itu ya Bu Rarah ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, Lampung Tengah bisa langsung Dinkes Aceh dulu ya Bu Dery dan Bu Dewi izin biar 3. Silakan Dinkes Aceh. Dinkes Aceh, Ibu, Bapak, ya silakan lari-larian ini tadi lagi berkumpul. Ya silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menanyakan ini? Bu, suara kami terdengar, Bu? Terdengar Bu, tapi agak ini ya, agak kecil ya Bu. Bisa diperbesar? Terima kasih Bu Dewi. Mungkin pertanyaannya terkait dengan formasi Bu. Formasi ahli madya apakah boleh di puskesmas? Terus satu lagi untuk ahli utama, khususnya perawat yang sudah spesialis di rumah sakit, apakah boleh mengajukan sebagai ahli utama? Karena kalau dari Rembut itu tidak dibolehkan kecuali untuk dokter yang SP1 atau SP2. Nah, untuk perawat seperti apa, Bu? Karena banyak pertanyaan dari rumah sakit kami di provinsi yang bertanya tentang itu. Juga ahli madya di puskesmas, apakah boleh formasi ahli madya di puskesmas? Baik, Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dinkes Aceh. Terima kasih Bu. Baik Bu Dery dan Bu Dewi, ada 3 penanya dari RSUD Indrasari terkait dengan PIC mutasi digantikan. Izin Bu Dery dan Bu Dewi menjawab untuk yang nomor 1. Untuk yang PIC mutasi mungkin bisa digantikan dengan memberikan surat pernyataan kembali, tapi tidak perlu diupload, diberikan ke kami melalui WA boleh. Nanti akan kami ganti di dalam WA group dan di dalam aplikasinya. Itu mungkin dari RSUD Indrasari. Kemudian nomor pertanyaan kedua dan ketiga untuk Bu Dery dan Bu Dewi terkait dengan setelah tubel apakah perlu UKOM, dan yang ketiga
kalau tidak ada formasi, apakah bisa UKOM? Nah, ini pertanyaannya untuk dari pelalawan juga demikian, terkait dengan tidak ada formasinya, kemudian apakah bisa ikut UKOM? Kemudian dari pelalawan juga salah satu persyaratan tidak mencukupi, misalnya Pak, apakah sambil menunggu 2 tahun ya berlakunya Serkom itu mungkin bisa diberikan bisa ikut UKOM juga, dan apakah pada saat kemarin tryout sudah di-input harus didaftarkan kembali. Dipersilakan Bu Dery. Baik, terima kasih Bu Dayu. Untuk tadi pertanyaan Bu Ellen ya dari RSUD Indrasari, Rengat Riau. Untuk yang selesai tubel, ini ada mekanisme tadi yang sampaikan pengangkatan kembali. Untuk pengangkatan kembali tidak perlu uji kompetensi ya Bu. Kemudian terkait dengan formasi. Jadi ini formasi penetapan Menpan RB menjadi salah satu syarat ya. Jadi memang ketika belum ada formasi penetapan Menpan RB, jadi tidak bisa didaftarkan ya untuk sebagai peserta uji. Kemudian tadi Bu Meli dari Dinkes pelawaran ya tadi ya. Pelalawan. Pelawan. Nah ini terkait dengan angka kredit untuk kenaikan jenjang ini menjadi salah satu syarat, bahkan di Permen 1 2023 ini untuk kenaikan jenjang ya, akumulasi angka kenaikan jenjang itu menjadi syarat. Tadi Ibu sampaikan memang untuk yang dari muda ke madya ini kan diperlukan 200 ya, kredit minimal 200. Jika belum tercapai targetnya sampai 200 maka tidak bisa Bu, meskipun tadi masih 190 ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir karena memang saat ini dengan UKOM CAT, UKOM-nya dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun, jadi tidak perlu khawatir ketika sudah cukup paknya misalnya di periode terdekat ya, sudah tercukupi dan sudah diusulkan akreditnya, sudah update di SIASN, bisa langsung didaftarkan oleh instansi. Artinya tidak harus menunggu akhir tahun ya, karena UKOM-nya selama 6 periode dalam 1 tahun. Berarti Bu Dery bisa ikut mereka di periode kedua berikutnya gitu ya Bu? Ya, ketika sudah cukup paknya ya Bu, ketika sudah cukup paknya, sudah update di SIASN. Harus tercukupi ya Bu ya? Ya, Betul, harus tercukupi. Karena nanti begini Bapak Ibu, untuk yang terkait dengan angka kredit, ini kan kita sudah integrasi dengan SIASN ya, nanti ada verifikasi by system. Makanya Bapak Ibu ini sebagai peserta uji dan nanti difasilitasi oleh instansi dan nanti oleh BKD, updating angka kredit di SIASN. Ketika misalnya belum update di SIASN, nanti akan ada aplikasi untuk update ya, kalau misalnya belum sesuai antara angka kredit yang disampaikan oleh instansi dan angka yang di SIASN. Jadi harus update di SIASN. Kemudian bagaimana peserta yang sudah ikut tryout? Mungkin tadi maksudnya tryout ya. Jadi untuk tryout ini, untuk yang pelaksanaan uji kompetensi nanti di bulan April itu harus didaftarkan kembali ya Bu. Karena itu tryout saja di tahun 2024. Dan ini nanti ada pembukaan tadi disampaikan Bu Dewi di bulan April, ada pelaksanaan uji kompetensi, nanti akan dibuka di dalam sistem untuk periodenya di bulan April. Nah, ketika sudah dibuka periodenya, maka Bapak Ibu instansi baru bisa mendaftarkan pesertanya. Ya, kemudian terkait dengan tadi ditanyakan terkait dengan formasi ya di puskesmas ataupun di rumah sakit, saat ini memang kita mengikuti ketentuan ada di Renbud mungkin ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi sudah disampaikan di Direktur Perencanaan ya terkait dengan jenjang yang tertinggi misalnya di puskesmas ataupun rumah sakit. Mungkin begitu Bu Dayu, silakan Bu Dewi. Bu Dery mau nanya lagi ya Bu? Sebentar Bu, Bu Dewi akan menjelaskan. Oke. Ya, baik, mungkin melengkapi. Jadi terjawab pertanyaannya Ibu ingin bertanya, memperjelas lagi. Tetap uji kompetensi salah satu syaratnya adalah terpenuhinya angka kredit yang sudah dikonversi dan diintegrasikan. Jadi kalau kurang 5, kurang 1 tetap menunggu. Tadi juga sudah dijelaskan. Periodisasi pelaksanaan uji kompetensi dengan metode CAT ini akan diselenggarakan selama 6 kali sampai Desember 2025 ini untuk tahun ini. Jadi kalau tidak bisa diikuti di periode April, masih ada periode-periode berikutnya. Yang penting semua persyaratan untuk menjadi peserta uji kompetensi terpenuhi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk
penetapan keputusan PAN RB bisa digunakan penetapan PAN RB tahun 2023 atau karena masa berlaku penetapan sebenarnya adalah 5 tahun dan perubahan-perubahan per tahun yang dilakukan di dalam aplikasi Renbud kami ini adalah perubahan apabila ada perubahan organisasi di dalam sistem pemerintahan Bapak. Pengusulan Renbud ini juga menyesuaikan dengan perubahan organisasi. Karena itu apabila sudah ada keputusan PAN RB di tahun 2024, disilakan Bapak Ibu untuk ikut dan bisa mengikuti uji kompetensi ini sesuai dengan apa yang ada di dalam keputusan formasi yang ditetapkan oleh PAN RB. Itu Bu Dayu. Kemudian juga terkait dengan formasi untuk bisa menjadi utama pada perawat, selama belum ada keputusan formasi yang ditetapkan oleh Menpan, baik itu perawat maupun dokter SP1, SP2, tidak ada keputusannya, hanya rekomendasi unit instansi pembina, maka tidak bisa diikutsertakan dalam uji kompetensi periode ini. Ditunggu sampai terbitnya keputusan PAN RB terkait dengan formasi jabatan untuk jenjang-jenjang utama yang ada pada rumah sakit sesuai dengan usulan pada Renbudnya. Itu yang dari Dinkes Aceh ya Bu. Jadi mohon maaf menjawab sekalian. Siap, Bu. Silakan Dinkes Aceh, Madya dan Utama ya Bu Dewi ya. Ya. Madya di Puskesmas Ya, apakah pokoknya diperbolehkan? semuanya Madya di Puskesmas kalau akan naik itu kami sesuaikan lagi dulu karena hanya untuk yang sudah existing. Mengingat tidak bisa lagi untuk teman-teman yang akan naik jenjang madya di Puskesmas. Harus menyesuaikan Renbudnya kembali untuk yang masih ada posisi akan naik jenjang madya di Puskesmas. Jadi harus ada redistribusi dan dicek kembali pada pengusulan di aplikasi Renbudnya. Itu Bu Dayu. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Dewi, Bu Deri. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cukup semuanya sudah. Nanti mungkin kalau mau lanjut bertanya ada sesi berikutnya. Dari RSUD Haji Bu Jasin Kalsel, kemudian dari Bu Yeti dan dilanjutkan dengan dari Provinsi Sumatera Utara ya. Rumah Sakit Yan, ya itu 3. Silakan dari Rumah Sakit Haji. Ya, permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Pak, dengan siapa Bapak izin? Pak Amrul Bu. Pak Amrul. Silakan Pak Amrul, silakan Pak. Oke. Ini mohon ini aja Bu, penjelasan ulang terhadap paparan barusan. Di situ tadi saya menyimak mengenai perpindahan dari jabatan lain. Sekilas melihat harus memiliki pengalaman sesuai JF yang akan diampu selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah angka kredit yang dibuat harus memenuhi nilai untuk jabatan yang diampu? Maksudnya Bu, gini Bu, perpindahan dari terampil ke JFK ahli gitu. Ini mengenai yang setelah tugas belajar Bu atau izin belajar. Ini untuk perpindahan ya Pak ya? Ditanyakan Iya, angka perpindahan. kreditnya. Apakah harus Terus sesuai? yang Baik. ya, ada lagi Bu, lumayan nih, lumayan nih. Yang kedua, berapa lama untuk masa tunggu atau masa kerja JFK yang bisa diusulkan untuk naik jabatan berikutnya Bu? Misalnya mereka tadi kan udah penyesuaian ke ahli Bu. Itu apakah ada masa tunggu atau gimana? Kalau nilai kreditnya udah cukup, diusulkan ikut UKOM aja atau gimana gitu? Maksudnya masa tunggu untuk ikut UKOM-nya Pak? Iya, yang berikutnya Bu, bagi yang sudah ahli tadi perpindahan ke ahli Bu. Oh, oke. Mungkin dimengerti. Ya, jadi untuk perpindahan itu harus UKOM. Harus UKOM kan. Setelah UKOM kan mereka ada waktu tunggu lagi untuk naik jenjangnya Bu. Naik ke jenjang jabatan. Itu perlu waktu tunggu atau gimana, nilainya udah cukup? Kalau kenaikan jenjang harus angka kredit Pak? Iya Bu, tapi kan itu nilainya udah cukup maksudnya tadi. Oke, ya nanti mungkin dijawab sama Bu Dewi ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. 2 terkait dengan perpindahan, kemudian masa kapan lagi untuk UKOM kalau sudah
penyesuaian gitu ya atau perpindahan. Baik, lanjut dari Bu Yeti. Terima kasih, izin suara saya agak baru konser rock tadi ya Bu. Ya, Dayu, Bu gema-gema Dewi. Bu Yeti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin langsung saja yang ingin saya tanyakan begini Bu. Di tempat kami di Dinas Kesehatan Provinsi dengan BKD Provinsi, jadi kita itu diharuskan kalau ingin ikut UKOM harus ikut asesmen dulu Bu. Jadi seperti itu kira-kira. Baik. Nah, kalau misalnya asesmen dari mereka ini katakanlah tidak lulus, kemungkinan nanti kita tidak ada kesempatan dulu untuk mengikuti uji kompetensi walaupun kita yang dari Kemenkes. Baik, pertanyaannya Bu. Pertanyaannya sejauh mana aturan yang terkait dengan pelaksanaannya. Apakah dia kalau lulus bisa langsung ikut juga atau tidak lulus juga bisa ikut kompetensi kita supaya kami bisa mengambil satu tindakan ya atau kebijakan dan dasar kami untuk melaksanakannya. Kemudian bagaimana pula tentang yang dulu pernah disetarakan, apakah bisa mengikutinya kembali UKOM karena waktu itu uji kompetensinya sudah habis atau mati Bu. Untuk sementara itu dulu Bu Dewi, izin mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeti. Pertanyaannya ada dua terkait dengan asesmen yang dilakukan oleh BKD ya Bu ya. Jadi sebelum UKOM harus ada asesmen. Ini sepertinya sama dengan di Jawa Barat kalau tidak salah Bu Dery dan Bu Dewi izin. Jadi pertanyaannya pada saat tidak lulus asesmen apakah boleh atau tidak ikut UKOM gitu ya. Kebijakan di Kemenkes seperti apa? Mungkin ini kebijakan internal di wilayah. Jadi mungkin izin Bu Dery dan Bu Dewi nanti akan bisa menjawab. Kemudian terkait dengan yang penyetaraan ya, penyetaraan dari jabatan struktural ke fungsional itu seperti apa? Apakah bisa UKOM lagi karena kemarin sudah UKOM tapi atau belum UKOM ya Bu ya? Sudah UKOM, sudah UKOM tapi Serkomnya sudah tidak berlaku. Oke, baik. Udah 2 tahun lalu ya, Bu ya. Baik, harus UKOM Bu kalau itu mah. Baik, itu pertanyaan Bu Yeti ada 2. Lanjut dari Rumah Sakit Mata Kaltim. Rumah Sakit Mata Kaltim? Pak Aprilian. Bapak, Ibu. Silakan. Tidak terdengar suaranya, ini sepertinya sudah di-unmute tapi belum terdengar suaranya Rumah Sakit Mata Kaltim. Saya lanjut dulu ya, mungkin bisa diperbaiki dulu device-nya. Dinkes Kota Medan. Bu Endang. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ingin menanyakan masalah formasi, Bu. Nah, ini kan ada seorang perawat kami itu yang akan naik jenjang ke penyelia. Nah, saat ini jenjang penyelia tersebut itu masih ada orangnya gitu ya, Bu. Tapi bulan 10 beliau akan pensiun. Nah, apakah peserta ini boleh ikut UKOM di periode ini ataukah nanti di periode selanjutnya, Ibu, dekat dengan masa pensiun temannya gitu. Izin Bu Endang, ini formasinya ada atau tidak? Formasinya saat belum ini ada berarti ya? Belum ada, tapi akan pensiun temannya gitu, Bu. Tapi belum kan ya Bu? Belum, belum. Oke, ya. Berarti formasinya belum ada karena masih ada orangnya ya Bu ya? Oke, baik. Ya, betul, Ibu. Oke, lanjut Bu. Nah, yang kedua, untuk pemberkasan untuk alih kategori, apakah SKP yang diminta, kalau saya baca di poin C pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan, Ibu, nah apakah harus SKP dalam sangat baik dalam 2 tahun terakhir? Apakah itu hanya untuk promosi
saja atau untuk kategori juga dipersyaratkan sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi SKP Ibu untuk apa Bu ini ya, Bu? SKP syarat untuk pemberkasan Ibu. SKP-nya sangat baik. Ya, apakah harus yang kategori apakah harus memiliki SKP dalam 2 predikat sangat baik dalam 2 tahun terakhir ataukah hanya yang diusulkan untuk promosi saja yang di poin C Ibu, pengangkatan Oke. jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan Oh, dari perpindahan posisi ya. jabatan. Ya betul Ibu. Perpindahan bisa dibaca lagi Bu nanti. Sangat baik atau baik nanti ya Bu ya. Ya, Oke. Ya, Dinkes Kota Medan Bu Endang sudah Bu ya? ya, Ibu. Oke, terima kasih Bu Endang, Bu Dery dan Bu Dewi. Izin ada 3 penanya dari Rumah Sakit Haji, kemudian Dinkes Sumut, Bu Yeti, dan Bu Endang Kota Medan. Terkait dengan perpindahan, angka angka kreditnya sesuai, terus kemudian masa waktu hukumnya untuk tadi kapan masa tunggunya setelah perpindahan atau penyesuaian. Kemudian Dinkes Sumut, Bu Yeti, tadi sudah disampaikan ada UKOM assessment dari BKD, bagaimana kebijakan di Kemenkesnya, kemudian kalau bagi pejabat yang disetarakan, apakah UKOM nanti boleh ikut UKOM lagi setelah Serpomnya tidak berlaku. Kemudian dari Dinkes Kota Medan, Bu Endang, formasi belum ada. Apakah bisa UKOM, kemudian terkait dengan perpindahan, apakah SKP-nya harus sangat baik? Kalau saya lihat sih kayaknya baik aja ya Bu ya, tapi silakan Bu Dery, Bu Dewi nanti lanjut. Ya, baik, terima kasih Bu Dayu. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Rumah RSUD Haji Kalsel tadi ya. Untuk perpindahan, ini tadi sudah ya terampil ahli, kemudian untuk angka kredit nanti ngikut ya Pak, kalau koordinator angka kreditnya ikut. Jadi angka kredit tidak menjadi syarat bagi peserta uji kompetensi yang perpindahan Bapak Ibu. Jadi yang menjadi syarat untuk akumulasi angka kredit adalah untuk peserta uji kompetensi kenaikan jenjang. Ya, untuk perpindahan jabatan tidak disyaratkan angka kredit, tapi nanti angka kreditnya akan ngikut ya untuk mekanisme perpindahan tersebut. Nah, berapa lama waktunya masa tunggu tadi yang ditanyakan? Misalnya untuk kenaikan pangkat ya, untuk dari di jenjang ahli muda dari 3C ke 3D. Untuk koefisien per tahun itu angka itu adalah 25. 25 ini ketika predikat kinerjanya baik ya, itu dapat 25 per tahun akhirnya. Nah, kebutuhan untuk kenaikan pangkat dari 3C ke 3D ini adalah 100. Sama-sama muda. Nah, berarti kalau dilihat Pak, masa tunggunya misalnya dari 3C ke 3D ya untuk kenaikan pangkat, kalau koefisien per tahun ada 25 angka kreditnya, maka 100 misalnya kebutuhannya kan 100 ya dari 3C ke 3D, maka 100 dibagi 25 sekitar 4 tahun ya untuk 3C ke 3D ketika pun predikat kinerjanya baik ya setiap tahun. Nah, kemudian untuk kebutuhan kenaikan jenjang itu adalah 200. Jadi misalnya dari 3D mau ke 4A ya, dari muda ke madya, ini kebutuhan adalah 200 ya. Itu kemudian terkait dengan tadi Bu sampaikan Bu Yeti dari Sumatera Utara, sudah dilakukan asesmen di provinsi. Nah, ini kami kembali kepada instansi masing-masing ya Bu. Silakan jika ada seleksi awal di instansi, kemudian dari seleksi awal tersebut kemudian diusulkan ya. Jadi yang diberikan rekomendasi adalah yang sudah lolos seleksi awal di Sumut di Sumatera Utara. Nah, silakan berarti kemudian didaftarkan. Jadi kami kembali kepada instansi. Kemudian terkait dengan penyetaraan tadi, bagaimana yang sudah misalnya mekanisme pengangkatan JF melalui penyetaraan. Nah, bagaimana UKOM-nya? UKOM-nya nanti ketika sudah penyetaraan kan sudah dapat jabatan atau SK-nya sebagai JF ya Bu Yeti. Nah, UKOM-nya bagaimana? Yang mengikuti karena sudah sebagai JF ya regulasinya, aturannya yang mengikuti apa yang aturan untuk pejabat fungsional kesehatan. Jadi syaratnya sama, misalnya mau kenaikan jenjang, misalnya penyetarannya menjadi muda, misalnya pengawas misalnya menjadi JF muda. Nah, ketika mau naik ke madya, maka mengikuti proses atau ketentuan apa sih syarat-syarat untuk kenaikan jenjang dari muda ke madya.
Kemudian terkait dengan formasi tadi sudah sebenarnya dari awal ini ya Bu. Jadi ketika belum ada formasi penetapan Menpan ya berarti tidak bisa didaftarkan ya untuk uji kompetensi. Nah, untuk SKP yang predikat kinerjanya sangat baik itu adalah untuk perpindahan jabatan dari satu posisi ke posisi jabatan yang lebih tinggi atau promosi. Misal contohnya seorang pengawas atau setingkat eselon 4 ini ketika harusnya perpindahan atau penyertaan ini kan ke muda, tapi misalnya promosi bisa ke madya, tapi predikat kerja sangat baik di 2 tahun terakhir. Artinya ini menjadi sangat baik, predikat kerja sangat baik ini untuk yang tadi promosi, jadi satu jabatan ke jabatannya yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang kenaikan jenjang, perpindahan jabatan yang setara, ini predikat kerjanya adalah baik. Mungkin itu Bu Dayu, silakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi menambahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Baik, menambahkan dan pertegas kembali saja. Jadi selama belum ada keputusan Menpan apapun bentuknya yang menjadi dasar dalam bentuk rekomendasi Kemenkes itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar UKOM ya Bapak Ibu. Dan tentunya pasti SKP-nya juga sudah harus diintegrasikan dan dikonversi untuk mendapatkan kecukupan angka kredit yang dipersyaratkan untuk ikut UKOM, baik naik jenjang, perpindahan, dan sebagainya. Kemudian juga untuk tadi di Provinsi Sumatera Utara, kalau memang di daerah ada kebijakan harus dilakukan asesmen dulu untuk yang mengikuti UKOM, silahkan dilakukan asesmen. Jadi benar-benar nanti yang ikut UKOM adalah yang memang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jenjang jabatan fungsional apapun, sehingga apabila ikut UKOM memang sudah ada dan sudah disiapkan petanya, termasuk juga mungkin formasinya juga sudah turun untuk yang ditetapkan oleh PAN RB-nya. Demikian juga terkait dengan masa tunggu, masa kerja teman-teman yang baru selesai tubel, dipastikan kembali SK pencantuman gelar, SK penyesuaian kembali pasca tubelnya sudah ditetapkan. Dan kedua, kalau yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional pastinya diberhentikan dan harus dihidupkan atau diaktifkan kembali untuk aktivasi jenjang jabatan yang diampunya sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar. Dan kalau izin belajar setahu saya tidak ada pemutusan ya, kecuali kebijakan di instansi masing-masing. Kalau tubel harus diberhentikan dan dihidupkan kembali, kemudian dicek kecukupan angka kredit dan pastinya formasi tersedia atau tidak. Walaupun hanya naik jenjang, kalau formasinya tidak ada yang diputuskan oleh Menpan, tidak bisa ikut UKOM metode CAT periode April ini. Demikian Bu Dayu dan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Dewi. Cukup ya Bapak Ibu. Kita tentukan sampai jam 12.30 Bu Dewi izin. Bu Dewi sepertinya dipanggil izin. 12.30 ya Bu, 11.30 ya Bu Dewi. Baik, lanjut. Rumah Sakit Mata Kaltim bagaimana? Sudah bisa? Pak Halo, Ibu Aprilian? iya bisa terdengar Ibu? Sudah terdengar. Mohon dikeraskan sedikit ya. Kemudian lanjut RSUD Kepri, Bu Dina, sama Pak Antoni. Dari tadi Pak Antoni udah terlihat nih di kamera. Baik, silakan Rumah Sakit Mata Kaltim. Izin bertanya Halo Ibu. untuk JF keterampilan penyelia jenjang dari golongan 3D ingin perpindahan jenjang, apakah bisa langsung ke ahli muda Bu? Dari apa Bu? Dari 3D. Dari 3D ke? Apakah bisa langsung ke ahli muda? Ke ahli muda. Ini perpindahan ya? Iya. Perpindahan dari tubel. Bukan, kenaikan. Oh, kenaikan dari 3D ke ahli muda. Dari jenjang apa pertamanya, Bu? 3D, golongan 3D. Golongan 3D Penyelia. jabatan fungsionalnya apa, Bu? Perawat. Ini Penyelia. jabatan fungsional, jenjang jabatan fungsional. Ibu jadi dari jabatan pelaksana atau jabatan fungsional sudah jabatan fungsional?
Sudah jabatan fungsional. Perawat. Iya. Oke. Apa jenjangnya? Ya itu kayaknya Mbak, penyelia orang. Penyelia. Penyelia. Oh, Golongan oke. Alih 3. kategori ya, Bu ya. Iya. Habis sekolah ya, Bu. Tubel. Enggak. Eh, Penyesuaian ijazah. Enggak. bukan. Oke. Baik. Ditangkap ya, Bu Dewi. Izin. Oke. Lanjut. Udah itu aja ya, Bu Aprilian. Iya, Kemudian itu RSUD aja. Kepri, Ibu Dina Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bu, sudah kedengaran ya Bu? Kedengeran? Satu pertanyaan saja Bu. Saya ingin Tuh si Din jabatan jadi kapus. terkait formasi jabatan fungsional untuk jenjang utama. Apakah di daerah, kalau saya kebetulan bekerja di RSUD provinsi, apakah dimungkinkan untuk dibuka? Karena informasi yang saya terima bahwa itu sementara di hall untuk tidak dibuka gitu. Terima kasih Bu. Baik. Jenjang utama di RSUD ya? Benar Bu. Apakah dibuka formasinya? Oke, baik. Lanjut Pak Antoni, Simbolon, silakan Bapak. Lemot di aspeknya. Jadi tadi Pak Antoni, belum di unmute? Iya. Ya. Halo Bu, Ya, silakan Pak. mau bertanya Bu tentang uji kompetensi. Awalnya dari D3 radiografer mau ke fisikawan medik, alih Berarti profesi gitu. perpindahan jabatan dari radiografer ke fisikawan medis. Iya Bu, benar Bu. Oke, apa yang ditanyakan Pak? Apakah bisa? Ya, apakah bisa gitu? Oke, baik. Dewi, perpindahan jabatan dari radiografer ke fisikawan medis. Oke, Pak Antoni sudah cukup ya Pak? Ya, sudah cukup Bu Baik, untuk terima sementara Bu. kasih Pak Antoni. Satu lagi ya Bu Dewi, ini pendek-pendek. Oh, RSUD Raja. boleh. Raja Musa, RSUD Raja Musa. Bu Dini, ada? belum sesuai dengan KMK-nya. Ya, Bu Dini. Maaf, Ya, silakan. yang dikatakan oleh RB Bu. Jadi kan itu tempat itu yang dibutuhkan. Suaranya putus-putus, Bu. Bu Dini, suaranya putus-putus. Terdengar. Terdengar, tapi agak putus-putus. Agak didekatkan dikit, Bu. Oke, ya Bu. Lanjut. Ya, Mak. Ini saya mau bertanya Bu tentang informasi yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB Bu. Kan di tahun 2024 itu di promosi saya yang saya butuhkan itu kan 3 orang Bu. Kalau umpamanya itu sudah dipenuhi 3 orang itu Bu, apakah tahun ke depan tidak ada lagi untuk formasi yang sama Bu? Pertanyaannya, kalau 3 orang sudah dipenuhi gitu ya formasinya, apakah tahun depan ada lagi gitu, Bu? Iya Bu, betul Bu. Diusulkan apa tidak, Bu? Di Berarti bisa Renputnya. diusulkan ya Bu ya. Diusulkan dulu ya, Bu ya. Baru nanti kita tahu apakah nanti diterima atau ditolak, ada rekomendasi dari Kemenkes atau dari Menpan RB-nya. Jadi diusulkan dulu di Renput ya, Bu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. RSUD Raja Musa, clear ya. Baik, Bu Dewi, izin. Dipersilakan, Bu Dewi. Sepertinya sudah menanggapi semua ya, Bu. Biar cepat. Silakan, Bu. Ya, tadi dari Bu Apri, dari Rumah Sakit Mata Banjarmasin, untuk alih jabatan dari keterampilan ke keahlian, itu tidak bisa lompat. Yang tadi bisa langsung menduduki jenjang-jenjang tinggi itu adalah bagi pemangku yang masih statusnya jabatan fungsional umum, yang belum pernah menduduki jabatan fungsional. Kalau yang ini dari JF keterampilan perawat dengan posisi 3D tapi sudah menduduki jabatan sebagai perawat penyelia, tentunya dia kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya juga harus secara reguler. Dia harus melewati dulu ke jenjang berikutnya. Tidak bisa menduduki jenjang langsung muda. Muda itu kalau yang bersangkutan belum pernah diangkat atau belum mendapat SK pengangkatan sebagai jabatan fungsional. Ya, seperti itu terjawab ya Bu. Tetap harus UKOM prosesnya
dan kenaikan pangkatnya sesuai dengan regular yang ada. Jadi dia harus melalui jenjang ke pertama dulu. Demikian untuk yang Kepri, selama belum ada usulan di dalam aplikasi Renwood, keputusan untuk penetapan jenjang ahli utama yang diterbitkan oleh Pan-RB tentunya tidak akan bisa. Itu pun saat ini memang masih ada moratorium untuk jenjang-jenjang ahli utama. Tidak hanya untuk bidang kesehatan. Seluruh jabatan fungsional yang mengajukan usulan untuk jenjang utama itu masih di moratorium oleh Pan-RB. Kecuali memang ada urgensi yang mana pimpinan daerah harus menyampaikan langsung ke Pan-RB terkait dengan urgensi. Bu Dewi, sepertinya freeze. Mungkin di kantor sinyalnya agak nggak bagus ya Bu Dewi. Bu Dewi sudah ada? Bisa masuk. Bu Dewi terlempar sepertinya. Ya Bu Ufi? Ya, mohon maaf, Ya. ke freeze Ya terlempar. Bu Dewi dilanjut saya Bu. jaringannya gangguan. Ya, untuk Pak Antoni, peralihan kategori dari keterampilan yaitu dari radiografer menjadi fisikawan medis, selama formasi ditetapkan Pan-RB itu ada, silahkan Bapak. Yang kedua, dipastikan pastinya itu katakan vokasi pendidikan. Dari radiografer tersebut ada pendidikan yang diikuti sehingga yang bersangkutan beralih jenjang, beralih kategori menjadi keahlian, dan itu dipastikan juga sudah harus ada penyetaraan ijazah dan pencantuman gelar di dalam SK-nya, SK yang bersangkutan, sehingga diperkenankan untuk seorang radiografer beralih menjadi seorang fisikawan medis selama ada formasi yang ditetapkan oleh Pan-RB. Seperti itu Pak Antoni. Baik, Bu Dewi, terima kasih Pak Antoni. Berarti pendidikannya sesuai dulu Pak, kemudian ada formasi, itu yang paling penting. Pasti bisa Pak. Dan kalau sudah semuanya sesuai, berarti bisa ikut UKOM. Oke, baik. Bapak Ibu, kita masih lanjut. Ibu Alvina Ferawati, kemudian Dinkes Sumbar, DKK Bukit Tinggi, kemudian dari OSDM RSOMH. Ya, silakan. Bu Alvina. Bu Afrina, sorry Bu. Iya, baik. Selamat siang Ibu. Apakah Siang, Bu. suara saya cukup jelas? Jelas Bu. Ya, baik. Nah, izin mau bertanya Bu sekaitan dengan formasi jenjang jabatan madya di Puskesmas. Nah, sebelumnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh bahwa memang untuk jabatan madya itu tidak lagi dibuka di Puskesmas kecuali existing dan yang sudah mengikuti uji kompetensi serta memiliki sertifikat dan mempunyai formasi sebelumnya. Nah, yang ingin kami sampaikan Bu seperti ini. Di sebuah puskesmas kita punya 4 dokter ahli madya dan 1 dokter ahli muda. Nah, ahli muda ini secara angka kredit sudah tercukupi sebenarnya untuk naik ke jenjang madya. Tetapi sesuai dengan informasi terbaru bahwa tidak dimungkinkan lagi jenjang jabatan madya untuk formasi baru. Yang perlu kami tanyakan Bu seperti ini. Apabila dari yang 4 jenjang madya tersebut salah satu misalnya pindah tugas atau pensiun, apakah nanti yang jenjang muda ini bisa mengikuti uji kompetensi untuk mengisi formasi yang lowong dalam jabatan jenjang madya? Itu saja Bu, terima kasih. Ya, Bu Afrina, dari tadi sudah disampaikan bahwa di Puskesmas sudah tidak memungkinkan untuk adanya jenjang madya, walaupun formasinya ada, tapi pasti akan ditolak
Gitu ya Bu Dewi ya. Jadi kemungkinannya sudah tidak bisa walaupun ada formasi. Karena memang kompetensi untuk jenjang madya di puskesmas dianggap belum kompetensinya atau butir-butir kegiatannya tidak sesuai. Gitu ya Bu ya. Jadi Oh iya, baik, walaupun terima kasih ada Bu. Nah, ya. apabila nanti sudah ada izin Bu, apakah sudah ada regulasi yang bisa kita sampaikan? Karena dari Nanti kemarin kan kita akan masih menunggu ya. ya, nanti akan ada ininya ya, regulasinya ya Bu ya. Oke, Nanti baik. mungkin Terima kasih lebih Bu. lengkapnya. Baik Bu Afrina, lanjut dari Bukit Tinggi Bu Zul. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rina dari Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Ini Bu perihal untuk mengikuti perpindahan jabatan, dipersyaratkan ijazahnya harus sama sesuai dengan JFK yang dituju. Ini kami pertanyaan perihal epidemiolog kesehatan sesuai Permen Pan RB nomor 69 tahun 2021 untuk perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jenjang keahlian yang epidemiolog kesehatan berjazah paling rendah di 3 atau sarjana epidemiologi atau Kesmas peminatan epidemiologi. Ini yang kami pertanyakan Bu. Pada bulan Juni 2023 ada beberapa teman-teman yang basicnya bukan seperti ijazah seperti di atas, tetapi seperti S1 Kesmas tapi peminatan Promkes ataupun dari perawat bisa mengikuti UKOM untuk epidemiolog jenjang keahlian. Yang waktu itu adalah pelaksananya Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi kami bingung juga di sini Bu, apakah teman-teman yang pengajian sekarang kami mengikuti yang ini atau bagaimana? Karena terdapat ada perbedaan yang pada bulan Juni 2023 itu Bu. Mohon penjelasannya itu Ibu, terima kasih. Jadi maksudnya yang UKOM sebelumnya di tahun 2023 pendidikan Ya, yang tidak sesuai EPID-nya gitu ya, sesuai iya dengan Bu. Permenpan EPID bisa dilakukan UKOM gitu ya. Betul Tapi Ibu. sudah Ada diangkat ya Bu? Sudah belum sih diangkat Bu, semua? belum Oh, baik. diangkat. Cuman Ya, beliau silakan. sudah mempunyai sertifikat dan masih berlaku itu Bu. Oke, apakah bisa diangkat atau bisa UKOM? Maksudnya gitu atau gimana? Karena UKOM tidak mungkin lagi ya. Ya, ini untuk kedepannya kami lagi nih Bu, kalau sesuai peraturan yang di Permen 469 tahun 2021 kan pesertanya ijazahnya seperti ini gitu Bu. Ya, betul. Kalau di Oke. pelaksanaan yang Ya. sebelumnya bisa yang lain selain EPID gitu Bu. Oke, nangkep ya. Jadi ada ini ya, ada perbedaannya ya. Baik, Iya, nanti jadi kami Bu bingungnya di Dewi sana. mungkin bisa menjawab. Terima Iya, kasih Bu Rina iya Bu. dari RSOMH. Ya Bu. Nah, Bu, izin kami Ya, dari Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi, Bu. Kota Bukit Tinggi sama-sama dari Sumbar ya. Lanjut, Ya Bu, Pak. kami dari Rumah Sakit Vertikal ya Bu. Ya, Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan terkait pendaftaran kan ada di sana salah satunya itu ada persyaratannya yaitu ada angka kreditnya sudah terdapat di SIASN ya Bu. betul. Kebetulan kan kami Rumah Sakit Otak kan memang selama ini angka kreditnya itu kan sudah dari SKP ya Bu. SKP belum Betul. SKP itu kan belum sinkron itu ke apa namanya ke aplikasi CISN tadi Bu itu. Betul. Nanti siapa yang akan menentukan paknya terakhir tadi Bu? Soalnya biasanya kami belum pernah mengentrikan di sistem itu udah otomatis biasanya dari pusat Bu. Itu gimana Ini Bu? dari SIMKA ya, Pak ya? SMK Bu. Baik, kita senasib Pak. Nanti mungkin PR buat kami, izin Bu Dewi. Jadi kami sudah mencoba membicarakan dengan OSDM untuk di lingkup Kementerian Kesehatan dan UPT itu akan seperti apa kaitannya dengan SIASN karena memang kita ketahui kalau untuk yang di lingkup Kementerian Kesehatan kita punya EKIN sendiri dan EKIN tersebut belum terintegrasi dengan SIASN. Ya Sudah benar Bu. kami coba tanyakan ke OSDM Pak, nanti mungkin akan ada lanjutannya lagi, nanti akan ada lebih lanjut ya Pak ya untuk yang UKOM di lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Lembaga dan UPT-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak diingatkan kembali. Oke, terima kasih Bu. Baik, Bu Dewi mungkin lanjut dulu ya Bu ya karena tadi beberapa pertanyaan sudah kita coba Boleh. sampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Ya, Kota silakan. Waringin Timur, Dinkes Kota Waringin Timur. Iya, Saya off Ibu. kamera ya, kayaknya on kameranya nggak bisa ini. Baik Bu, Halo, kita senasib Bu. izin Bu. Permasalahan di laptop. Halo, Silakan Dinkes Kota Waringin.
Iya Bu, Bu izin Bu, Hesti. saya dari Dinkes Kota Waringin Timur, izin bertanya nih Bu. Ya. Ini kan tadi kaitannya dengan usulan kita di Renbud ya Bu ya. Kan kemarin kami itu ada membuat jabatan yang mana ketika dimasukkan di Renbud itu, yang bersangkutan itu sudah UKOM sehingga kami masukkan. Misalnya nih, dia kan dari terampil, kemudian dia ini mau naik ke mahir. Nah, kami buatkan rumah di mahir itu ketika yang bersangkutan itu sudah UKOM. Sebelumnya itu kan sudah UKOM. Nah, ternyata ini tadi kami, terutama saya ya, baru tahu untuk membuat kemahir itu, untuk kemahir itu nanti ke depannya untuk dia rumah UKOM-nya. Begitu ya Bu ya, kalau tidak salah tangkap Jadi tadi. memang kalau untuk UKOM syaratnya harus ada formasi gitu ya Bu Dewi ya. Jadi kalau tidak ada formasi harusnya belum ikut UKOM. Tapi ini Ibu dia ikut UKOM walaupun belum ada formasi gitu ya. Iya, betul Bu. Nah, Nah, gitu. oke. Kemudian, nah di sini kan kami mempunyai anjap ya Bu ya, yang dikeluarkan dari situ kan nanti biasanya anjap itu kan terbitannya juga dari Menpan ya. Kami ini anjapnya itu tuh tidak sesuai dengan Renbud Bu. Jadi kendala kami, anjap kami itu lebih kecil nilainya daripada Renbud. Misalnya di anjap kami untuk naik ke terampil itu ada 3 orang, sedangkan di Renbud kami ada naiknya 6 orang misalnya Bu ke mahir. Oke, pertanyaannya Bu. Permasalahannya gini Bu, apakah kami tetap mengikuti anjap ini? Kan katanya anjap ini turunannya juga dari Menpan nih Bu. Sedangkan yang kita ikuti dari tadi di sini, di Zoom ini menggunakan Renbud. Nah, mohon izin penjelasannya Bu, apakah kami tetap menggunakan Renbud atau anjap? Kalau anjap di sini kan mereka katanya kalau mau naik pangkat harus ada anjapnya, ada rumah Ketetapan jabatannya. Menpannya apa Bu? Ketetapan Menpannya itu pakai anjap ABK itu Bu, tapi kalau kita ngikutin dari sini kan menggunakan Renbud, Iya, akhirnya dasarnya kita dari kembali. Renbud, Bu, Oke, baik. dasarnya dari Renbud, kemudian setelah dapat rekomendasi dari Kemenkes, nanti diusulkan ke Menpannya untuk dapat ketetapan Menpan. Nah, ketetapan itulah yang digunakan untuk UKOM CAT ini, Bu. Seperti itu. Jadi, mohon diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai. Kalau belum, itu yang bersangkutan itu sudah UKOM sehingga kami Eva masukkan dari misalnya Pasaman. Ya, sepertinya lagi ada pencerahan juga. Baik, seperti itu ya. ketika yang bersangkutan itu sudah Jadi Baik, seperti itu Bu Hesti ya, Bu Hesti. Siap. Seperti itu. Jadi mungkin nanti Bu Dewi juga memperjelas kembali terkait dengan apakah memang harus Renbud, awalnya memang harus Renbud. Mungkin Baik, itu Ibu. dulu Bu Dewi, dipersilakan Ibu terkait pertanyaan dari DKK ya, dari Bukit Tinggi. Pertanyaannya kami jawab satu-satu. Ini pindah-pindah laptopnya karena dijajah. DKK perpindahan yang EPIT Bu Dew. Ya, Jadi jadi waktu untuk sebelumnya perpindahan EPIT, kalau belum pernah mengikuti atau dilantik menjadi seorang pejabat fungsional, diperkenankan. Jadi beliau-beliau ini adalah statusnya pelaksana. Pada saat ini berarti pengangkatan pertama langsung menjadi seorang epidemiologi kesehatan selama tugas-tugas yang dilakukan 2 tahun terakhir ini adalah mengerjakan tugas-tugas epidemiologi. Dan pendidikannya sesuai ya Bu Dew? Betul. Nah, seharusnya pendidikannya sesuai, tapi karena diperlukan program, itu juga ada ketentuan yang nantinya ada rekomendasi dari pejabat pembuat penilai kepegawaian masing-masing, PPK masing-masing di wilayah, memastikan memberi justifikasi bahwa seorang perawat atau seorang tadinya dia pendidikannya mungkin perawat, tapi saat ambil S1-nya SKM atau Prokes, tapi pekerjaannya selama 2 tahun terakhir adalah benar-benar mengerjakan tugas-tugas seorang epidemiologi. Itu masih dimungkinkan selama ada rekomendasi yang diberikan juga dengan justifikasi oleh Kepala Satuan Kerja ataupun dari pejabat penilai kepegawaiannya atau PPK-nya. Ini yang utama. Seharusnya memang nanti penetapannya kalau sesuai dengan ketentuan yang disampaikan berdasarkan PAN RB harus linier dengan pendidikan yang ada. Tapi kalau memang dia selama ini mengerjakan tugas-tugas tersebut dibuktikan dengan portofolionya dan nanti diverifikasi dan validasi oleh instansi sebagai pengusul, itu bisa dimungkinkan saja. Seperti itu Bu Dayu. Tapi lebih amannya memang yang linier
sejalan dengan pendidikannya. Kalau memang basicnya promkes atau perawat, kembalikan ke hitohnya saja yang aman. Khawatirnya nanti pada kenaikan jenjang berikutnya dilihat dari bidang studi pendidikan yang diambil akan menjadi masalah pada kenaikan jenjang berikutnya. Karena ini kan baru mau akan diangkat menjadi seorang pejabat. Ada yang, ya Bu Dewi Dikenakan izin. untuk sesuai dengan tusinya. Jadi kalau dia basicnya promkes ya kembalikan kepada tusi promkesnya. Kalau dia perawat ya kembalikan kepada perawatnya. Seperti itu Ya, Bu Dayu yang aman. baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi izin untuk yang sudah melaksanakan UKOM sebelumnya di tahun 2023, tapi belum diangkat, seperti apa izin Bu Dewi kebijakannya? Kalau belum diangkat, dia kembali kepada studinya aja yang terakhir, Bu. Kalau dia promkes, ya kembali ke promkesnya saja. Jadi dianulir gitu ya Bu Dewi jadinya? Iya, kan belum Serkomnya diangkat. Jadi belum UKOM diangkat. kembali sesuai dengan hasil pendidikan terakhir yang ditempuhnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Sudah ya Bapak Ibu ya, ini kurang 2 menit lagi. Jadi mungkin dua penanya lagi dari Kabupaten Simalungun dan Dinkes Solok Selatan. Silakan. Kabupaten Simalungun? Tidak ada? Dinkes Solok Selatan? Izin Bu, Ya, silakan Bu. izin bertanya Bu. Untuk jika formasinya ada tetapi sudah penuh, apakah masih bisa ikut UKOM CAT ini Bu? Maksudnya apa Bu? Formasinya ada tapi udah penuh. Formasinya jadinya ada gimana? tapi orang udah penuh. Penuh Jadi apanya Bu? di sini kalau untuk mengusulkan naik pangkat harus melampirkan sertifikat UKOM. Iya. Sedangkan formasi yang dituju sudah penuh Bu. Oh, oke. Ini untuk naik pangkat ya Bu ya, bukan untuk kenaikan jenjang. Iya, pertama. Silakan. Oke. Ada lagi Bu? Yang kedua Bu, ada teman kami di sini, dia AMD Farm, kemudian pemakaian gelar ke S1 Farmasi. Dia sudah lama di gudang farmasi, kemudian dipindah tugaskan ke rumah sakit umum daerah. Dan dia melakukan pelayanan di apotek. Apakah bisa yang bersangkutan ikut UKOM CAT asisten apoteker? Pindah dari tadinya di rumah sakit. Tadinya di dinas kesehatan, tapi dinas kesehatan ke rumah gudang sakit. farmasi penempatannya, penugasannya. Tapi dia pelaksana Bu, belum pernah diangkat jadi JF sama sekali. Oke. Apakah bisa ikut UKOM CAT dari kemudian apakah bisa dia ikut CAT untuk saat ini? Oke. Terima kasih Bu. Baik. Dari Solok, Bu Dewi, silakan Bu Dewi, lanjut dulu. Iya. Bu Dewi tadi kayaknya Bu Dayu yang Kota Waringin terkait antara Rebut dan Anjap ya, belum kejawab ya. Oh iya Bu, betul. Iya, Sebelumnya. mohon maaf. Jadi kalau seharusnya antara Anjap dan Renbut itu sejalan. Renbut itu dasar untuk membuat Anjap dan peta jabatan Ibu. Sebaiknya harus direvisi Anjapnya. Nggak mungkin Anjap akan lebih kecil daripada Renbutnya. Ya inilah tujuannya kenapa Renbut dibuat setahun sekali supaya apabila ada pergeseran pergerakan dalam organisasi di institusi masing-masing daerah, instansi masing-masing daerah, tujuannya adalah perbaikan dari sisi peta jabatan, termasuk juga Anjapnya dan Renbutnya. Yang ini pasti nanti berkesinambungan dengan formasi yang akan diputuskan oleh Pan RB. Seperti itu Bu dari Kota Waringin. Izin Ibu, betul. Izin Bu bertanya, berarti kalau dulu nih kan kami induknya adalah Anjap, jadi sekarang dibalik ya Bu, induknya adalah Renbut, turunannya ke Anjap, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Oh ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik, Bu Esti. Kemudian, Solok Bu Dewi. Solok ya, untuk perpindahan apalagi seseorang tersebut masih menjadi pelaksana atau belum pernah diangkat menjadi seorang pejabat fungsional, diperkenankan diikutkan dalam uji kompetensi selama formasi di tempat barunya tersebut tersedia. Jadi bisa diangkat menjadi jabatan fungsional asisten apoteker kalau di rumah sakit tersebut ada formasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pan RB. Seperti itu Bu Dayu.
Satu lagi Budaya terkait dengan kenaikan pangkat, tapi tidak ada formasi, formasinya penuh. Seperti apa Budaya untuk yang UKOM? Untuk formasi penuh, untuk proses kenaikan pangkat memang harus ada sertifikat uji kompetensi yang mendukung untuk proses kenaikan pangkat tersebut, sehingga perlu perbaikan di dalam renbutnya untuk bisa diajukan kembali usulan formasi kepada PAN RB. Berarti Nah, harus ada sekarang formasi ya Bu Dewi? ya, jadi tetap tidak bisa naik pangkat, tidak bisa ikut UKOM karena sudah terisi. Untuk bisa, walaupun yang bersangkutan sudah memenuhi angka kreditnya, kemudian juga secara TUSI sudah dijalankan, tetap harus ada perubahan di dalam aplikasi Renbut yang nantinya juga akan diterbitkan melalui keputusan PAN RB. Itu yang dimaksud dengan perubahan setiap tahun. Sebenarnya rekomendasi dari keputusan PAN RB ini berlaku 5 tahun, tapi apabila ada perubahan dalam perhitungannya, ya itu yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Tidak harus semua diperbaharui di dalam Renbut, tapi sesuai dengan kebutuhan organisasi di masing-masing instansinya. Demikian.